Pribuminisasi jadi solusi Sontoloyo. Mengapa di bagian sebelumnya saya bercerita soal zaman keemasan manusia? Dimanapun zaman keemasannya Yunani, Roma, bangsa Mur Islam di Cordoba, abad pertengahan Renaissance di Eropa, semuanya memiliki satu kesamaan, negaranya aman dan tenteram untuk sebuah periode yang panjang, lalu pemimpinnya adil. Bisa juga dibalik, pemimpinnya adil dulu baru suasana aman. Intinya, keamanan ratusan tahun adalah kuncinya. Karena pemimpin yang adil hanya muncul secara periodik, sulit sekali mencari pemimpin yang adil. Namun, sistem yang adil akan menimbulkan kemakmuran jangka panjang. Jika Anda mengunjungi Sevilla, Cordoba Spanyol, Anda akan melihat warisan keluhuran budaya Islam di saat masih awet hingga saat ini. Budaya tinggi, mahakarya taman-tamannya, mozaik, arsitektur, semuanya kelas dunia dan tercipta karena rasa aman dan tentram selama ratusan tahun. Inilah mengapa saya katakan bahwa untuk solusi sapu jagat, kalau mau menyelesaikan 80% masalah di tulisan sebelumnya, sebaiknya menggunakan teori trickle down, yaitu memangkas gap antara si kaya dan si miskin dengan perbaikan ekonomi. Perbaikan ekonomi tercepat yaitu dengan memberikan dukungan finansial kepada beberapa orang yang memiliki kapabilitas, nasionalisme, dan jiwa sosial tinggi. Jadi, begini teknis rincinya, setiap provinsi, kita akan membuat 3 orang superkaya setiap tahunnya, mereka masing-masing diberi standby loan 1 triliun rupiah. Jadi, satu provinsi dianggarkan 3 triliun rupiah yang akan diberikan kepada 3 pengusaha unggul, nasionalis, pribumi, dan memiliki jiwa sosial tinggi. Ini mungkin terdengar rasis untuk yang non-pribumi, tapi akan kita bahas nanti. Sabar dulu, saya juga mengerti perasaan orang-orang yang non-pribumi kok, tapi ini kita bahas urusan pribumi dulu. Dari 34 provinsi maka akan ada 100 orang kaya yang akan memutar roda ekonomi. Dari top down 1 triliun rupiah akan bergerak cepat ke pasar. Inilah yang disebut trickle down. Ketika pengusaha tersebut diberi standby loan maka gerakannya akan lincah. Sekali lagi, standby loan lo ya, bukan uang yang di-drop langsung. Jadi, drawdown-nya harus ada proyek dan aset base. Beli tanah, bangun rumah, tetap harus lengkap. Hanya lebih lunak dan cepat saja pengajuannya, selama aset dan proyek dibayarkan, tidak apa-apa, dan seluruh legalitas masih milik si bank yang meminjamkan dana tersebut. Begini misalnya, Mas Rianda dapat kepercayaan standby loan 1 triliun rupiah. Maka ia memutuskan membeli tanah dan membangun pabrik penggilingan beras. Ketika transaksi, aset tersebut masih dipegang bank yang meminjamkan dan tetap harus dicicil, karena Mas Rianda adalah pebisnis restoran. Bergantung pada beras, setiap aset untuk restoran dan kafe, selama belum lunas, semua dipegang bank. Capex, capital expenditure, dipegang oleh bank dan OPEX, operating expenses, dikeluarkan langsung oleh bank. Mas Rianda ini sudah tidak usah memikirkan urusan finansial, hanya tinggal berpikir tentang sisanya bisnis strategi, eksekusi lapangan, jualan, dan sumber daya manusia. Tahun berikutnya, di setiap kabupaten, ada 3 orang yang akan mendapatkan 300 miliar rupiah standby loan, dari 400. Kabupaten negara menyiapkan 100 kabupaten kota setiap tahunnya, 100 triliun rupiah, selama 5 tahun, 100 triliun rupiah pertama untuk provinsi, 100 triliun rupiah kedua hingga kelima, ke 400 kota kabupaten. Program ini, dalam 5 tahun bergulir yang baru lagi di setiap provinsi dan kabupaten, terus berulang seperti itu. Di skala nasional, ada 10 pengusaha pribumi dan ditargetkan 90% pribumi muslim setiap tahun diberi standby loan 10 triliun rupiah. Pengusaha skala nasional ini merupakan penggerak roda besarnya ekspor impor dan lain sebagainya. Gerakan tersebut cukup dilakukan 10 tahun saja, dan hanya memakai dana perbankan nasional yang dijamin pemerintah alias 4 bank plat merah itu, yang kalau semua asetnya digabung bisa mencapai 2.000 triliun rupiah. Percaya saya, hanya dalam kurun waktu 10 tahun, platform negara ini bisa berubah drastis. Pengusaha daerah membangun daerahnya dan mengerahkan rakyat setempat. Ini persis seperti para panglima penakluk sebuah wilayah. Negara hanya mengurus 2 hal, Hankam alias pertahanan dan keamanan. Polisi adalah tangan keamanan, tugasnya hanya 1, mempidanakan ancaman. Tentara ranahnya di pertahanan, tugasnya pun hanya 1, meniadakan ancaman. Sudah paham kan, bedanya polisi dan tentara? Sudah jelaskan, bedanya meniadakan dan mempidanakan ancaman? Intinya,
Kalau hankam sudah jelas nomenklaturnya, ekonomi juga sebaiknya dilepas ke swasta ke kaum yang memiliki jiwa sosial besar. Pemerintah kan, fungsinya hanya sebagai pengontrol dan pengayom kebijakan yang berpihak ke rakyat. Saya yakin, kaum nasionalis, pribumi, agamis, dan berjiwa sosial, merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah gap kemakmuran dan kesejahteraan. Pribuminisasi lebih baik daripada BUMnisasi.